Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, detail untuk aspek-aspek dalam studi kelayakan yang paling penting teman-teman ketahui adalah ada 5 yang tadi. Nah, yang pertama hukum, itu selalu akan berkaitan dengan ketentuan hukum dan perizinan. Oke, sedangkan lingkungan ada operasional, DK, dan lingkungan. Ada aspek pemasaran, potensi pasar, persaingan, market share, strategi pemasaran, dan strategi bersaing. Dan yang keempat ada aspek teknis dan teknologi. Itu kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi. Dan yang terakhir, keempat, adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, analisis ini berkaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan bisnis itu dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kasar ataupun terampil. Dan yang terakhir adalah analisis keuangan. Nah, analisis keuangannya ini itu adalah berkaitan dengan analisis biaya, anggaran investasi, modal kerja, dan pengambilan investasi. Oke, nah di sini keterkaitan antara aspek yang tadi dengan studi kelayakan bisnis. Sini kita akan, teman-teman nanti akan menganalisis gambaran umumnya seperti ini. Aspek pasar dan pemasaran ini selalu berkaitan sebagai penjualan karena apa? Karena pendapatan itu berasal dari sana. Walaupun nanti di aspek pasar dan pemasaran itu biasanya ada biaya kan, biaya promosi dan sebagainya. Namun secara umum di laporan laba rugi dia termasuk penjualan. Oke? Kemudian dia sedangkan aspek yang lainnya, aspek hukum, lingkungan, teknis, teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia itu masuk dalam biaya. Jadi apa aja yang dikeluarkan dalam perizinan, kemudian dalam mengatasi dampak lingkungannya, dan biaya tetap yang dikeluarkan untuk teknologinya, serta biaya variabel dalam manajemen atau sumber dayanya, penggajian, itu termasuk biaya. Barulah di laporan laba rugi seperti biasa, penjualan dikurangi biaya itu akan menghasilkan labanya. Nah, laba inilah yang nanti akan dianalisis di aspek keuangan. Oke, di aspek keuangan itu ada NPF, PP, PI, RR, dan lain-lain. Nah, ini kita akan bahas detail nanti di aspek keuangan. Nah, dalam neraca ada teman-teman yang konsentrasi keuangan itu akan tahu aliran kasnya seperti apa gitu. Kalau tadinya penjualan masuk ke aliran kas masuk dan kas keluar. Berapa yang didapat masuk ke kas masuk, berapa yang dikeluarkan dalam penjualan itu akan bisa terlihat. Kemudian untuk biayanya ini akan masuk ke neraca bagian kewajiban dan modal. Nanti silakan didiskusikan di aspek keuangan lebih lanjut ya. Baru kas bersihnya ini yang akan juga dianalisis aspek keuangannya. Alright. Selanjutnya adalah keterkaitan studi kelayakan bisnis dengan beberapa bidang ilmu. Hukum, aspek hukum pasti tidak akan jauh dari hukum bisnis. Kalau teman-teman sudah mempelajari hukum bisnis, silahkan dirujuk ke sana. Hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau perizinan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu aspek lingkungan, ini selalu akan berkaitan dengan sosiologi dan lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran itu manajemen pemasarannya seperti apa, aspek manajemen dan sumber daya manusia ini berkaitan dengan SDM dan operational riset. Aspek teknis dan teknologi ini operasional dan operational riset. Kemudian aspek keuangan tentu berkaitan dengan manajemen keuangan dan akuntansi. Ilmu penunjang untuk studi kelayakan bisnis ini pasti ada metodologi, penelitiannya seperti apa, statistika, dan komputer. Nanti untuk metodologinya ini akan kita bahas di setiap aspeknya. Oke, nah ini beberapa kriteria penilaian dalam 5 aspek yang akan kita lakukan. Ini saya bagi menjadi 2, ada yang layak dan tidak layak. Hukum itu akan layak ketika dia memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan. Oke, tidak layak jika tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Kemudian untuk yang lingkungan,
ini dilihat dari apakah ide bisnis itu minimal sesuai dengan kondisi dan dampak positifnya itu haruslah lebih besar daripada dampak negatifnya. Kebalikannya, jika aspek lingkungan tidak akan layak ketika tidak sesuai dengan ide bisnisnya atau dampak negatifnya lebih besar. Ya. Untuk aspek pemasaran dan pasar serta manajemen dan sumber daya, kriteria layak dan tidak layaknya ini akan dilihat dari evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian aspek masing-masingnya ini haruslah lebih besar dari 3. Artinya apa? Nanti ada bobot-bobot evaluasi penilaian yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Nah, beberapa aspek keuangan ini yang paling krusial. Jadi yang pertama itu dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan modal, dan yang kedua memenuhi ketentuan kelayakan keuangan. Kelayakan keuangan itu ada beberapa 2, 4, 6. Ada 6 kategori yang harus dilewati. Pertama, payment period-nya harus lebih besar, kemampuannya harus lebih besar daripada kebutuhan. Payback period-nya harus lebih kecil daripada payment maksimal, dan net present value lebih besar daripada 0, baru dikatakan layak. Begitupun dengan probabilitas indeksnya harus lebih besar dari 1, internal rate of return itu harus lebih besar dari tingkat profit yang dikendaki, dan average rate of return-nya itu harus lebih besar daripada minimum accounting. Nah, jika kebalikannya dari kriteria layak itu, maka sebuah usaha dikatakan tidak layak. Detailnya nanti akan dibahas di setiap aspek ya. Nah, di beberapa penelitian ternyata ada juga yang menjadikan RC ratio, yaitu revenue dibagi divided dengan cost. Nah, barulah dilihat apakah RC rasionya jika lebih besar itu dikatakan layak. Dan juga yang mengatakan jika lebih kecil tidak layak, dan kalau disamakan dengan berarti dia impas. Ini salah satu. Nah, salah keduanya lagi, maksudnya ada penelitian yang lainnya juga menggunakan kriteria optimasi studi kelayakan bisnis. Dia tuh meninjau dari aspek keuangan, pasar, manajemen SDM, hukum, AMDAL, teknis, operasional, ekonomi, dan sosial. Kriterianya pun ada digunakan PP, NFV, pada kemudian kriteria pasar dan pemasarannya ini ada data permintaan pasar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini salah satu contoh desain dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa. Nah, detailnya ini ada saya upload di e-learning. Nah, analisis kelayakan usaha ini yang bisa kita lihat contoh yang pertama. Ini aspek pemasaran, semua aspek itu dijadikan horizontal, artinya semuanya mempengaruhi dari bisnis itu. Baru akan diukur di aspek finansialnya, melihat dari cash flow-nya, kriteria pelayakannya, ada beberapa di sini, ada 6 juga. Nah, untuk analisis sensitivitas kita tidak perlu melakukannya. Ya, kita samanya sampai 1 dan 2, baru interpretasinya. Dari interpretasinya apakah layak atau tidak. Apakah usaha ini dapat diteruskan atau tidak. Efisien biaya, perbaikan manajemen. Oke, nanti tolong dibuat bisnisnya teman-teman ini kerangkanya seperti apa. Atau bisa juga bentuknya dalam seperti ini. Ini contohnya itu agrobisnis kacang tanah. Ada 2 hal yang mempengaruhinya, ada demand sama supply-nya. Oke, adanya permintaan kacang, kemudian berapa sih supply-nya? Nah, baru dia analisis, ternyata kelayakan bisnisnya itu dari finansial, analisis non-finansial. Analisis finansialnya itu dia lihat dari biaya, penerimaan, keuntungan rasio. Teman-teman juga bisa melihatnya dari NPV, IRR, PP, net, BC, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk non-finansialnya itu dari teknis, sosial, dan lain sebagainya, baru bisa dikatakan dari ketiga ini, dari 2 ini, apakah layak dikembangkan atau tidak. Oke. Nah, sumber datanya ini yang sudah jelas, itu ada jenis primer dan sekunder.
Jelas kalau yang primer teman-teman nanti akan turun lapangan, bertanya kepada pemilik perusahaannya atau kalau teman-teman itu yang punya perusahaan berarti kan nggak perlu repot ya. Jadi teman-teman bisa wawancara yang tahu bisnisnya dan seperti apa. Tapi tetap dalam penentuan atau penganalisisannya tetap harus ada borang atau kuesioner yang sudah teman-teman siapkan. Dan yang selanjutnya adalah jenis data yang sekunder. Sekunder ini kaitannya nanti dengan aspek di luar perusahaan itu, misalnya dari BPS, kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia, Asosiasi Industri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting teman-teman harus perhatikan, itu adalah laporan studi kelayakan bisnisnya. Ini ada 3, seperti biasa, ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhirnya. Oke, yang pertama itu ada bentuk sampulnya, ada seperti biasa daftar isi, tabel, gambar, singkatan, dan lampiran. Silakan nanti teman-teman seperti biasa ada bagian awalnya. Kemudian di bagian utamanya ini ada intisar. Intisarnya ini lebih ke seperti abstrak. Jadi ringkasan dari kegiatannya teman-teman, tujuannya apa, masalahnya apa, kemudian metode yang digunakan dan harapan hasil yang diinginkan dari penelitian ini. Baru ada latar belakang, dan yang ketiga itu adalah analisis kelayakan bisnis. Ini ada yang hukum, lingkungan, pasar, teknis, manajemen, keuangan. Baru kesimpulan dan rekomendasi, dan tahap akhir ada daftar isi dan tampil. Saya rasa ini sudah sangat jelas. Ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Oke. Kalau untuk yang studi, nah ini contoh untuk studi kelayakan bisnis yang dalam bentuk jurnal atau paper. Oke, nanti saya akan berikan contoh untuk yang studi kelayakan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk lain selain jurnal. Kalau di sini dia akan hanya membahas tentang secara singkat lah ya. Oke, nah ini tugas utamanya teman-teman, silakan desain studi kelayakannya berdasarkan bisnis yang telah ditentukan. Nah, oke. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.